pas lewatin satu lorong menuju Terminal 2, merasa kayak feeling bilang, jaga itu kepala. Akhirnya ambil helm proyek yang geletak aja di situ, di mobil Terus pas pakai itu beberapa detik kemudian pandangan udah blank, hitam, tapi ngerasa kayak dihantam objek hitam. Keesokan harinya, di pagi hari, saya ditelepon oleh supervisor saya dengan nada panik menyuruh saya untuk datang ke kantor. Sontak saya langsung kaget dan langsung berpikir, jangan-jangan ada kesurupan massal. Lalu saya langsung segera menuju kantor secepat mungkin. Setelah sampai di kantor, saya sudah melihat orang-orang sudah berserakan di lingkungan mall. Oh, berserakan. Apaan tuh? Hai guys, hai The Meters. Balik lagi sama kita berdua, Tomku dan Petra di The Demi. Di episode kali ini di segmen Jurit Malam. Yes, di mana kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang nge-share cerita mereka ke kita. Iya, jadi kalau kalian mau cerita kalian dibacain, kalian bisa kirim cerita kalian, bisa nge-DM ke @viewslab di Instagram @viewslab, atau kalau misalnya mau kirim ke DM ke lu boleh gak? DM ke gua? Jangan deh, ke gua aja deh. Kalau Viewslab boleh, tapi kalau kalian mau cerita ke gua juga boleh. Nanti gua bakal kasih ke Viewslab gitu. Atau mau komen langsung di cerita kita juga boleh ya. Langsung komen langsung di bawah juga boleh. Bener banget. Iya. Oke, berarti hari ini kira-kira kita bakal bacain cerita dari siapa nih? Yang udah masuk pasti ke Viewslab dulu dong. Yoi, gua baca cerita pendek dulu nih. Oke, silakan Petra dimulai. Baca cerita pendek dari, ini namanya gue sebutin aja ya. Sebutin aja. Karena dia udah menyerahkan informasinya, jadi kita sebut. Ya, tadanya dia memang mau diceritain dong ceritanya. Mau diceritain kan? Oke, ini cerita dari Kak Rian Nurul, ya. Oke. Jadi dia pernah punya pengalaman horor terjadi waktu hamil tua. Wah. Jadi pada saat itu ngontrak satu petak. Itu suami lagi kerja. Gua tidur menghadap ke tembok. Jadi ngebelakangin jalan lorong yang menuju ke dapur dan toilet. Itu gue inget banget, gue tidur mata merem. Tapi pendengaran setengah sadar, berasa di belakang gue tidur ada seseorang yang lagi nafas stabil banget. Seperti kalau orang tidur yang nafasnya teraturkan. Oh, kayak orang tidur ya berarti. Jadi kayak ada di belakang ada yang ikut tidur gitu ya. Iya. Terus. Padahal gue tidur nggak ngorok. Dalam alam bawah sadar, gue sadar ada yang nafas dan semakin gue sadar, dan di dalam alam bawah sadar, dia sadar ada yang nafas dan semakin gue sadar, melek nafas itu semakin menghilang. Saat dia mulai sadar, malah itu saat hilang. Dia sadar, saat dia melek tuh nafas malah menghilang. Gue langsung lihat jam itu nunjukin jam 5 kurang 10 subuh. Nah, sambil ngelamun, apa gue salah denger, apa gue mimpi, tapi itu nyata banget sampai sekarang. Dan kayak, oh iya, katanya kalau orang lagi hamil itu wangi suka ada yang ganggu atau ngikutin, suka nyium-nyium bau gitu kali ya. Menurutku itu horor banget. Ya rada horor sih. Horor sih. Tidur dengerin suara nafas. Mungkin itu suaminya, ya itu kok ada bunyi sih bro. Ya gitulah ya. Jadi kalau misalnya dari ceritanya sendiri, kalau yang buat Rawang ya, itu memang kemungkinan besar terjadi dan memang ini ceritanya real. Karena memang kalau misalnya yang memang hamil itu memang bisa dibilang benar gitu, kayak orang tuh kalau ibarat kayak buat sosok-sosok demit-demit yang demen sama kayak anak-anak kayak gitu, yang kayak gini tuh wangi gitu biasa orang hamil tuh. Jadi banyak sosok yang suka sama mau ngambil bayi yang ada di dalam. Oh jadi dia maksudnya bukan dihantui oleh wangi-wangian, tapi dianya wangi. Dianya wangi. Oh. Dianya ibarat kayak energinya dia tuh energi kayak agak makanan. Jadi kayak makhluk-makhluk yang kayak gitu kadang suka pengen nempel. Karena lagi ada makhluk baru. Iya. Ya macam-macam nih makhluknya nih. Bisa yang paling terkenal sih yang kayak gini tuh lu pernah denger Palasik tuh? Palasik. Tadi gue lihat tuh di salah satu kartu lo. Cuma gue nggak ingat tuh Palasik yang mana. Jadi Palasik itu hantu yang kepala doang bukan? Kepala doang betul. Nah itu tuh biasa memangsa tuh ibu-ibu hamil dan yang baru ngelahirin biasanya. Oh kenapa kepala doang tapi? Dia itu pesugihan. Jadi sebenarnya tuh orang, cuman dia kalau pesugihannya dia tuh kayak harus makan korban.
Jadi dia tuh kadang bisa saat dia mengeluarkan ilmunya, dia keluar dari badannya, kepalanya lepas dari badan, coplok gitu. Jadi dia terbang cuman sama super power dong. Sama dapet sama apa itunya isi-isinya aja gitu. Iya, Jadi badannya ditinggalin di rumah, kepalanya iya, kepalanya melayang nyari yang bisa dimangsa. Mangsanya tuh biasa ya ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang baru melahirkan. Tapi bisa juga kun juga banyak kan. Lu tahu kamu kita udah bahas. Kun kan biasa nggak punya anak kan. Dia tuh kadang suka JWP punya anak, hasratnya itu suka jadi nempelkin gitu. Itu sih. Wow. Jadi kisahnya yang kayak tadi itu ya. Oke, thank you. Thank you Kanurul. Kanurul Serem atas nggak menurut lu? ceritanya. Oh, gua kasih nilai 6 lah. Iya, buat gue juga 6. Soalnya gangguannya masih biasa lah ya. Baru biasa Masih nih oke. gangguannya nih. Oke, sekarang gue bacain dari namanya V tuh, cuman V doang. V, oke V. Oh, V dari V ya. Oh, ada namanya Pergi Hingga Ujung. Wah, namanya Pergi hingga ujung. ini banget loh. Apa? Anak senja nih kayaknya. Thank you udah kirim ke Instagram gue sih. Jadi ceritanya ada gini, kejadiannya sih pas di Surya Kencana Gunung Gede tahun 2020. Pas udah lewatin pos 4, oh berarti dia lagi naik gunung nih, anak gunung. Kan biasa kalau lagi naik gunung tuh biasa ada pos-posannya nih. Iya. Dia udah lagi di pos 4. Dan masuk Surya Kencana. Di sebelah kiri kayak ada aki-aki gitu, mukanya nggak kelihatan. Namanya juga pegel, nanjak terus. Dia ngomong, "Aden mau kemana?" Saya refleks jawab sambil bercanda, "Pulang kampung, Wak." Pas nengok nggak ada dong. Satu tuh. Pas mata ke depan ada rumah. Apalagi nih dia bilang, tahun 2019 pas malam Jumat bulan Desember turun dari sana. Feeling emang kayak ada yang ngikutin pas di pos 4 sampai ke pos 1. Banyak gangguan, tapi yang masih inget sih di kanan kiri kayak ada suara harimau. Terus ada suara kakek-kakek di telinga kanan bilang, "Udah Aden jalan aja, nanti kakek yang jagain." Itu jagain temannya dulu. Udah terus langsung, "Entah sih," dia bilang, "tapi nggak mau cerita ke teman, soalnya sampai jam 11 malam masih di pos 2 dan temen ada yang ngedrop." Terus di pos 1 Gapura pas kita udah hektik dan emosi, teman ada yang bengong. Di belakangnya ada miskun merah. Panik sih awal, tapi beraniin aja usir dan akhirnya hilang gitu. Miskun merah tuh kunti merah. Kunti merah itu. Setelah itu nyasar 3 jam. Jam 1 baru sampai pos pemeriksaan gitu. Nah terus kan gue tanya lagi kan, ini seru banget nih, maksudnya memang boleh kasih lebih detailnya kan gitu. Terus dia bilang, jadi sebenarnya tuh dia tuh punya banyak cerita gitu ya. Entah pas keluar kota, perjalanan dinas, pas lagi ke Padang. Berarti ini pindah sekarang ke Padang. Dari Kepahyang, dekat Bengkulu, berarti nama tempat nih. Kebetulan ada keponakan owner yang waktu itu kuliah di Bengkulu. Cerita gini, "Bang, kalau abang sepanjang jalan kaki Gunung Kerinci melihat harimau, di sepanjang hutan kanan dan kiri, suruh supir abang ngebut aja ya. Soalnya mereka pasti ngerasa tertantang lihat yang ikut sama abang." Awalnya kaget dong, ini anak kok tahu, dia gitu. Sebenarnya selalu percaya nggak percaya kalau ada yang ikutin. Tapi ada beberapa orang yang selalu bilang, "Kang, yang ikutin kamu baik." Jadi ceritanya masih panjang nih, tapi berarti kita stop. Gue mau komentarin dulu. Oke. Berarti yang kayak dari cerita yang pertama kan dia naik gunung gitu, terus dia ada perjalanan kayak dinas gitu ya. Dan ini ada beberapa kejadian yang kayak memang ini udah langsung kelihatan banget gitu, langsung kedetek kalau ini sosok penjaga nih. Yang tadi aki-aki yang ngomong kayak mau kemana, mungkin bisa jadi juga ketemunya di situ. Kalau gue lihat, kalau gue ngebaca cerita ya. Di perjalanan dia naik gunung. Kayaknya bisa jadi yang si aki yang sama itu yang ngejagain, yang akhirnya ikut sampai ke Bengkulu, atau bisa jadi yang memang udah emang penjaganya dia gitu dari awal. Oke, kita lanjut cerita ya. Awal mula kenapa ngerasa ada yang ikutin juga unik sih. Oh, ini cerita akhirnya. Pas awal masih kerja di Bandara Suta, itu tahun 2019, juga kalau nggak salah sebelum puasa H-4, lagi di mobil pick up angkut barang karena kesalahan sendiri sih naik di atas mobil yang penuh barang. Terus duduk di situ tanpa ada barang yang diikat. Pas lewatin satu lorong menuju Terminal 2, merasa kayak feeling bilang, "Jaga itu kepala." Akhirnya ambil helm proyek yang geletak aja di situ, di mobil Terus pas pakai itu beberapa detik kemudian pandangan udah blank, hitam, tapi ngerasa kayak dihantam objek hitam. Terjadilah kecelakaan. Pukul 11 hari Jumat. Dia dibantuin tuh disuruh pakai helm ya. kan? Pas di alam bawah sadar sih ketemu sama almarhum ibu dan almarhum kakek. Terus di kanannya ada orang pakai jubah putih.
kakek sama ibu cuma bilang, belum saatnya pulang. Tapi yang jubah putih malah senyum aja gitu. Pas sadar udah UGD, tangan retak, kaki juga, kepala agak sedikit sakit. Beberapa hari kemudian sih ini yang aneh. Gak mau ke dokter, tapi mau ke tukang pijat tradisional. Minta saran sama temen, akhirnya dia antar dekat kosnya. Yang anehnya, si bapak tersebut gak mau ngurut saya. Dia bilang gini, itu yang di badan kamu, dalam kurung ikutin, suruh di luar. Saya gak mau urut kamu kalau dia ikut ke dalam. Saya sih dalam hati cuma bilang, siapapun itu yang ikut jangan ganggu dulu, kalau bisa di luar. Setelah diurut dengan metode yang menurut saya aneh, dia cuma gerakin jari, tapi badan saya gerak sendiri sampai sembuh. Terus, sesudah selesai, beberapa hari kemudian teman saya nggak masuk sih. Ada 2 hari lebih di kantor. Saya tanya dong, Im, kenapa lu nggak masuk? Jawaban dia cuma, lu kalau punya begituan jangan suruh mampir ke gue. Selama sakit dia mampir mulu, bilang makasih, tapi masalahnya badan dia kegedean. Terus ketemu sama leluhur gue di mimpi. Saya ambil kesimpulan dong, putih, loreng, segede rumah. Jawaban dia, iya kok bener. Saya cuma jawab, pas masih kecil di rumah kakek pernah lihat dia di halaman belakang. Tapi nggak tahu, katanya masih ada yang ikut. Yang ikut ada 2 lagi. Cuma selama ini mereka nggak ngontrol atau bisik aneh-aneh. Malah terbilang cuek dan cuma nasihatin kalau di mimpi. Paling segitu doang sih sebenarnya banyak. Hehe. Makasih. Wah, thank you Kak. Pergi hingga ujung ceritanya. Pergi ke ujung sampai ke ujung. Sampai ke ujung banget ya. Ujung banget dia. Jadi kalau dari ceritanya dia sendiri sih ini lebih pengalaman spiritual, kayak mungkin supranaturalnya lebih ke Pokemon ya. Pengikut Ini ya, tentang Pokemon gitu. Maksudnya kayak dibantuin loh itu. Jadi kalau dari ceritanya semua itu kayak iya, ditolongin dia dijagain terus gitu. Iya, dari awal dia kayak naik gunung itu mirip di KKN juga ada kejadian kayak gitu. Oh gitu. Si Nur itu dibantuin sama sosok kodamnya, makanya dia terlindungi. Jadi yang bisa dibilang juga ini kodam. Terus kalau yang tadi yang dia bilang sosok putih macan itu ya berarti memang macan sih. Gue juga beberapa kali ngelihat dan gue kenal beberapa orang yang memang dijagain sama Pokemon macan putih. Ya memang ada juga. Nah biasa kalau yang macan putih ini memang pasti ke ininya ke ranahnya pasti ke Sunda tuh. Kenapa sih macan putih banyak? Prabu Siliwangi kan penguasa Sunda. Iya. Jadi kalau misalnya memang dijagain sama macan, biasanya sih memang ada keturunan atau memang ada silsilah yang mungkin jauh ke atasnya itu memang ada connected sama Siliwangi. Biasa sih gitu. Dan memang kalau yang ngejagainnya datangnya secara natural, pasti nggak ada aneh-aneh gitu. Pasti nggak akan dia kayak gimana-gimana. Tapi memang dijagain aja gitu. Dan memang momen-momennya biasa ya kayak lagi di hutan, ada yang mau gangguin, ada yang jagain, ada yang ngasih tahu, nasihatin. Ada mau kejadian kecelakaan dibisikin suruh ngapain pakai gitu. helm. Iya, jadi seenggaknya dia itu ketolongnya ya nggak kecelakaannya. Kecelakaan mungkin nggak bisa di wholesome ya, ini bagus ceritanya. Iya. Malah kayak dapat pembelajaran gitu. Iya, kadang kita secara sadar nggak sadar adalah kita semua ada yang ngejagain gitu. Cuman kadang kita mau mendengar apa enggak gitu. Iya, ini nggak cerita horor, cerita positif ini. Tapi kalau dari cerita ininya kasih nilai berapa nih? Gua kasih nilai 8/2. Dari gua 8. Kok 8/2? 8,2. Ya 8,2 dari gua 8. Karena ceritanya sangat lumayan menginspirasi. Iya, inspirasional, betul. Inspirasi. Cerita berikutnya. Oke, ini cerita dari Rachel Octaviani. Oke, halo Kak, perkenalkan nama saya Rachel. Saya mau share nih pengalaman horor saya sewaktu saya masih kuliah. Berarti sekarang dia udah kerja nih. Iya. Jadi pada waktu itu tahun 2012 saya kuliah di Surabaya, di daerah Rungkut. Awalnya saya ngekos di salah satu rumah yang cukup jauh dari kampus. Kalau jalan kaki kurang lebih 10 menit baru sampai ke kampus. Namun selama 1 tahun ngekos, saya nggak betah karena terlalu jauh bagi saya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah kos yang rumahnya lebih depan dan nggak terlalu jauh dari kampus. Rumah kos kedua yang saya tempati ini sangat unik dari tampilan luarnya, di mana terdapat banyak perabotan-perabotan kuno dan sangat kental dengan adat Jawa. Dari pintu masuk pemilik kosnya aja udah terpasang gembok ukir dari kayu jati, lampu gantung antik di teras depan rumah, bangku kayu untuk tamu, sketsel kayu ukir, dan masih banyak lagi perabotan-perabotan kuno. Udah mulai kebayang nih. Kebayang nih, bagus sih cerita nih. Kita udah mulai kebayang nih. Namun saya tak tahu jika di rumah kos ini memiliki penghuni lain selain mahasiswa yang ngekos. Jadi kosan ini 2 tingkat.
di mana kamar setiap anak di lantai 2, sedangkan lantai 1 untuk ruang tamu. Oh, jadi kamar mereka di lantai 2, lantai 1 ruang tamu. Oke. Ruang bersama lah ya. Singkat cerita, saya udah tinggal di sana selama 1 tahun tepat di tahun 2014. Saya meminta ibu kosan untuk pindah kamar ke yang paling depan dan ada akses jendela keluar agar sirkulasi udara tidak terlalu panas. Setelah pindah kamar, barulah saya sering diganggu oleh penghuni lain. Berawal dari ketika saya sedang minta nasi putih ke ibu kos di dapur. Saya mendengar nama saya dipanggil 3 kali. Saat itu, yang memanggil terdengar suara cewek. Dan suara tersebut terdengar jelas dari hall ruang makan bersama. Saya pun langsung berlari dan menghampiri suara tersebut. Namun, tak ada satupun orang di hall tersebut. Dan saya ketuk setiap kamar anak kos yang dekat dengan ruang makan, tetapi nggak ada yang menjawab panggilan saya. Jadi dipanggil tapi nggak ada orangnya. Lalu saya sadar jika saat itu anak-anak kosan banyak yang belum pulang dari kampus. Saya lihat dari ventilasi kamar pun nggak ada lampu yang menyala. Lalu saya berlari ke arah balkon untuk melihat apakah ada teman saya yang memanggil saya dari bawah, tapi lagi-lagi nggak ada satupun orang di bawah sana. Sampai saya telepon teman-teman saya yang sering bermain bersama, dan mereka bilang saat ini mereka nggak mencari saya. Semakin saya heran, sampai akhirnya bertanya ke salah satu anak kos yang ada di kamar paling belakang. Apa tadi ada yang nyari saya? Dan jawabnya, ia dari tadi di kamar dan baru keluar saat ke toilet serta nggak memanggil nama saya sama sekali. Hingga akhirnya ada salah satu anak kosan yang indigo, dan ketika saya bercerita tentang apa yang terjadi pada saat itu, dia bilang, jika penghuni di kosan aka Mbak Kun sedang usil mengerjai saya. Wow. Lalu selang beberapa minggu dari kejadian tersebut, saat sedang tidur, saya suka dengan kondisi kamar yang gelap, gak pakai lampu. Tiba-tiba dari bawah kasur saya, saat saya tidur dengan posisi miring ke kanan, selimut saya ada yang buka. Baju bagian punggung saya disingkapkan dan punggung saya dicolek 3 kali. Wih, mulai bandel loh ini loh. Sampai akhirnya dia terbangun. Saya menoleh ke kiri dan gak melihat apapun di bawah tempat tidur saya. Saya lihat jam di HP saat itu tepat pukul 3 subuh. Setelah itu saya dengar ada suara yang tertawa dengan suara yang sangat lirih di dalam kamar saya. Lirih itu apa ya bro? Lirih itu kayak apa ya? Kayak ngilu gitu. Kayak ya gitu deh. Ya gitu juga. Nah gitu ya. Saya langsung menutup seluruh tubuh saya dengan selimut dan berusaha untuk tidur kembali, meskipun malam itu membuat saya tidak bisa tidur. Hal ini sering terjadi pada saya hingga akhirnya saya mulai terbiasa dan tidak memperdulikan kehadiran mereka di kamar saya. Hingga suatu hari anak indigo itu membawa temannya yang dari Bali bermain di kosan. Gak taunya barang dari teman anak indigo itu nempel di kos dan gak mau pergi. Hah? Barang apaan? Barang? Iya, ada barang nempel di kosan dia. Oh, mungkin barang kali. Barang, iya barang tanda kutip, benar dia barang tanda kutip. Barang tuh ada yang ikut. Artinya apa tuh? Ada yang ikut lah gitu. Oh, saat itu saya seharian di luar kos dan baru pulang kos jam 10 malam. Kondisi kosan kalau sudah jam 9 malam memang udah selalu dimatiin ruang tamunya. Hanya lampu hall ruang makan yang selalu dinyalakan. Waktu saya berada di depan gerbang, saya sudah merasakan hawa yang sangat panas dari luar kos. Aura yang gelap dan tak nyaman bagi saya. Namun saya tetap memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Apalagi malam itu jalanan di depan kos sudah sangat sepi. Maka saya cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan gak memperdulikan kondisi yang membuat perasaan yang semakin tertekan itu. Saat saya naik tangga, hawa panas itu semakin terasa. Padahal di luar rumah udara malam itu terasa dingin. Namun terus saya naik hingga di tikungan tangga. Sekejap saya berhenti merasakan ada hawa panas yang keluar dan sangat terasa di bagian sisi wajah kanan saya sampai ke leher. Seluruh itu badan merinding hingga terasa tidak bisa bergerak. Lalu saya melihat tepat di depan wajah sisi kanan saya ada makhluk yang sangat hitam besar. Matanya merah, hampir mencuat keluar. Lidahnya keluar dan sangat panjang dan menjuntai ke lantai. Memiliki taring atas bawah dan juga seluruh tubuhnya terdapat rambut hitam lebat dan panjang. Wih, ini kayak barong. Genderuwo. Oh, genderuwo. Genderuwo. Oh.
Setelah saya melihat makhluk tersebut, sontak saya langsung berlari menaiki sisa anak tangga di depan saya, dan saya sangat ketakutan hingga tak berani keluar kos selama 2 hari berturut-turut. Hanya berani keluar kos jika ada anak kosan lain yang keluar. Nah, gak hanya sampai di situ. Saya juga pernah dilihati ada seorang kakek-kakek penjaga rumah kos dengan mengenakan pakaian orang Jawa. Sewek batik, atasan lurik coklat hitam, dan belangkon dengan warna senada yang selalu berjalan di sekitar sebelah jendela kamar kosan. Lalu di gudang bawah lantai 1, tepat di bawah jendela kamarku, itu juga ada penghuninya. Seorang perempuan. Tapi aku gak pernah melihat wujud dari perempuan tersebut. Hanya pernah mendapat teguran 1 kali saat aku bersama anak-anak kos begadang dan membuat ramai saat aku ulang tahun malam itu. Tepat pukul 12 malam, tiba-tiba di gang gudang sebelah jendela kamar, itu terdengar ada orang yang menggebrak-gebrak fiber pintu gudang. Suara itu terdengar beberapa kali sangat kencang. Hingga akhirnya, anak indigo yang tinggal di kosan ini menyampaikan pesan dari perempuan untuk kita tak berisik di atas jam 12 malam ke atas. Lalu di tahun 2016 saat aku sudah lulus kuliah dan mulai kerja di Surabaya, aku tetap ngekos di rumah itu. Gila, udah digangguin kayak begitu masih tetap aja. Udah temenan. Udah temenan ya, udah biasa ya. Waktu itu masa liburan kuliah dan gak ada anak yang kerja lagi selain anak yang tinggal di kamar belakang. Kosan saat itu sangat sepi, apalagi malam mulai tiba. Saat pukul 6 malam, suasana kos yang sangat sepi, seringkali mereka berkeliaran di sekitar lorong kosan. Saat-saat itu aku memutuskan untuk berdiam diri di dalam kamar sambil memutar lagu dengan volume kencang. Karena beberapa kali sering terdengar seperti ada orang lewat di depan kamar. Namun ketika aku membuka pintu, gak ada orang sama sekali yang lewat. Anak kos yang tinggal di kamar paling belakang pun saat itu belum pulang kerja. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian aku memutuskan untuk keluar. Akhirnya lo keluar dari kosan itu setelah 4 tahun. Allah. Dengan begitu aku keluar dari kosan bertepatan dengan pemindahan tempat kerjaku di luar kota. Sekian cerita horor yang aku alami. Terima kasih. Thank you Rachel Octaviani. Mau lihat fotonya dong? Ada gak orangnya? Kenapa lo mau terawang? Aku mau lihat dong. Coba Kayak gini nih orangnya. Oke. Kenapa dia? Gimana bro? Jadi hasil penerawangan asik. Jadi ceritanya tuh kalau yang tadi gue rasain ya, gue langsung dapet ngeliat tempatnya sih, tempatnya lumayan luas. Tempat si kosan ini lumayan modelnya rumah yang agak luas gitu, agak gede gitu tempatnya, dan memang banyak barang-barang antik. Jadi penghuninya banyak penghuni lain di situ pun itu sangat wajar gitu. Memang ini soalnya kayak satu rumah tua, dan kedua tuh banyak barang-barang antik. Kok bisa banyak banget sih tapi hantu dari barang-barangnya. Jadi barang-barang entah nggak tahu sih yang punya kosan ini mereka tuh kolektor atau apa gitu. Mungkin ada barang-barang entah itu dari jam atau dari apa. Nah itu tuh ada yang ngisi di barangnya ke bawah. Iya, jadi kan cuman memang nggak semuanya banyak di situ, banyak banget. Tapi kebanyakan nih kalau yang penunggu rumah itu ya kayak tadi contohnya si kakek-kakek yang pakai belangkon. Nah itu memang penunggu rumah asli. Itu bukan penunggu rumah bukan yang datang terus ikutan ngekos di situ gitu. Nah yang biasa kayak gitu nggak ganggu. Makanya cuma lewat doang. Dan biasanya kalau misal dia itu yang ibaratnya si skamling dia ngejagain sebenarnya. Si kakek-kakek ini ngejagain. Iya. Yang ganggu itu yang tadi Noel dia di belakang itu tuh si Genderuwo. Itu Genderuwo, bukan dari si Kun-kun. Kun-kun itu memang centil doang gitu, tapi dia cuman yang mungkin manggil aja gitu ya. Cuman bisa manggil gitu, ngeluarin suara manggil dia. Tapi kalau buat yang ngeganggu itu si Genderuwo, gue nggak tahu nih antara si Genderuwonya suka sama si Kak Rachel atau ruangan kamarnya itu mungkin wilayahnya dia sebenarnya. Apa Rachel ini juga kayak indigo gitu bro? Dia itu kayaknya ada peka. Dia itu peka, dia itu sensitif. Mestinya dia tuh sensitif. Makanya kadang disamperin sama yang kayak begini-begini tuh mungkin disangkanya bisa diajak komunikasi. Makanya bisa diajak komunikasi. Tapi yang gue lihat sih si Rachel ini dia ngejagain sih. Maksudnya hantunya menganggap Rachel bisa diajak komunikasi, padahal dia cuma peka. Cuma peka gitu. Jadi kayak salah tangkap aja, jadi salah paham gitu. Tapi gue akuin dia hebat yang 4 tahun bertahan di sana. 4 tahun bro, gue sih 3 hari juga cabut. Iya maksudnya kayak apalagi udah yang dipanggil gitu. Dan rasanya kayak tadi dia bilang kayak tiba-tiba panas sampai kesini sampai gitu. Itu gak enak banget loh. Itu sawan banget. Dan itu real gitu. Kalau kayak gitu-gitu ya maksudnya udah gak mungkin itu ini cuma angin doang lewat ya, gak mungkin dong. Iya. Gue beri nilai skor
9,2 karena dia sabar. Iya, 9. Karena kamu sabar 4 tahun Karena di sana. sabar 4 tahun di sana. Oke, selanjutnya mungkin ini cerita terakhir untuk episode kali ini ya. Oke, boleh. Ini ada email dari Eca Rahmaldi. Saya Eca dan ini cerita saya. Halo, Asik. Eca. Saya bekerja di salah satu perusahaan kontak center Visionet Data Internasional sebagai team leader untuk proyek customer service aplikasi ... Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2019 silam. Jadi, awalnya kantor saya pindah lokasi tempat kerja karena sudah banyaknya karyawan untuk proyek tersebut. Dan pihak perusahaan memutuskan untuk mencari tempat baru dan kebetulan dapat di gedung mall tersebut. Namanya Great ... Namanya kita samarkan aja lah ya. Iya. Oke, nah pokoknya ada gedungnya dengan inisial GWR. Setahu saya, mall ini sudah tidak aktif dari tahun 2010. Lalu setelah 3 bulan menempati mall tersebut, dimulailah terjadi kejadian-kejadian di luar nalar. Salah satunya, ada yang sering mengalami kesurupan. Mereka adalah orang-orang yang cukup peka dengan mereka. Jadi ini orang-orang yang kebanyakan kesurupan itu adalah orang-orang yang bisa, yang sensitif. Yang peka. Saya memiliki rekan kerja yang seorang indigo, berjumlah 3 orang. 2 pria dan 1 wanita. Namanya Falah, Hafiz, dan Via. Via mengajak saya untuk berkomunikasi dengan salah satu sosok perempuan yang bernama Sri, dengan Via sebagai mediatornya. Setelah Via dirasuki oleh sosok Sri tersebut, Sri bilang bahwa kedatangan kami semua sangat mengganggu mereka. Mereka tidak suka kami ada di mall itu. Katanya berisik. Dan Sri informasikan juga ada dari kami yang mengelilingi gedung untuk menantangi mereka. Di situ mereka semakin marah dengan kami. Karena orang-orang yang tidak ada berniat buruk jadi terkena dampaknya. Terutama orang-orang yang cukup peka dengan mereka. Sri berpesan kepada saya, jika pihak kami masih mengganggu mereka, dia bilang akan terjadi kesurupan massal di tempat ini. Gitu. Sambil tetap cekikikan. Emang dia itu gitu? Itu. Oh iya, benar. Kemudian saya meminta maaf kepada mereka atas perlakuan oknum-oknum tersebut. Kemudian keluarlah Sri dari Raga Via. Keesokan harinya, di malam hari, ada yang kesurupan lagi. Setelah dia sadar, saya melakukan briefing kepada tim-tim di sana untuk memberikan arahan supaya mereka tetap fokus bekerja, tidak berpikiran yang aneh-aneh dan tidak bengong. Kebetulan di situ ada 2 orang yang peka, namanya Karen dan Irma. Saya sarankan mereka jangan berbuat senonoh di tempat ini. Keesokan harinya, di pagi hari, saya ditelepon oleh supervisor saya dengan nada panik menyuruh saya untuk datang ke kantor. Sontak saya langsung kaget dan langsung berpikir, jangan-jangan ada kesurupan massal. Lalu saya langsung segera menuju kantor secepat mungkin. Setelah sampai di kantor, saya sudah melihat orang-orang sudah berserakan di lingkungan mall. Oh, berserakan. Ada yang masih kesurupan dan juga ada yang lemas. Ternyata Hafiz pun disuruh datang ke kantor untuk membantu juga. Kemudian kami obati mereka yang kesurupan. Namun keluar masuk terus sampai kami berdua kewalahan dan kehabisan energi. Ada beberapa orang lain juga yang membantu kami. Ustadz pun sudah turun tangan tapi masih sama hasilnya, kejadian ini belum juga reda gitu. Begini kronologisnya, awal kejadian kesurupan massal dimulai pada pagi hari itu. Sebelum saya dan Hafiz ditelepon untuk ke kantor, rekan kerja saya, si Via, mendapat gangguan terus-menerus di kantor. Sampai akhirnya dia kesurupan karena tidak bisa menahannya. Dia langsung lari ke arah pintu masuk kantor yang saya dan Hafiz pagar. Sebelum Via sampai di pintu masuk tersebut berjarak 1 meter, Via langsung terpental ke belakang. Seketika langsung terjadi kesurupan massal. Via terpental karena menghancurkan pagar yang saya dan Hafiz buat. Dan mereka makhluk-makhluk di sana ternyata sudah menunggu di luar pintu untuk masuk ke dalam kantor dan tidak bisa masuk karena sudah dipagar sehingga menunggu pagar tersebut dihancurkan. Kayak penonton slang. Oh iya, dibuka langsung keluar semua gitu ya. Hafiz pun membuka komunikasi dengan penguasa yang ada di mall tersebut yang dipanggil Ratu, tanda kutip. Sesosok perempuan dengan badan yang tinggi besar, berbadan sebesar ukuran gedung mall. Wow. Dan bermata merah mencolok. Hantunya segede mall.
Untungnya dia sangat bijak dan meminta maaf kepada kami atas perlakuan anak buahnya yang di luar pengawasannya. Namun kesurupan pun masih berlangsung sampai malam. Orang-orang yang sudah dari pagi kesurupan kami pulangkan ke rumah agar sudah tidak di lingkungan kantor atau mall itu lagi. Sampai akhirnya pihak manajemen perusahaan pun mengambil tindakan untuk memanggil sekelompok orang-orang supranatural untuk menuntaskan kejadian ini. Alhamdulillah mereka dapat membuat keadaan di kantor berangsur kondusif dan selesai hampir tengah malam. Setelah dilakukan pembersihan, sudah jarang kejadian-kejadian di luar nalar terjadi yang mengganggu orang-orang di kantor. Namun saya sampai saat ini masih suka diganggu oleh mereka. Sekian cerita kesurupan massal yang saya lihat dan alami sendiri. Terima kasih, regards dari Eca. Thank you Eca. Keren ceritanya, gila ada Titan. Iya, Titan. Ada Titan kan, hantu segede ini, hantu segede mall, kesurupan massal. Tapi ini si Eca ini sih, kalau gua rasa sih dia juga berarti kayaknya indigo deh. Ya soalnya dia kan ngebantuin. Iya. Dan dia juga bisa bikin pagar. Tadi bisa bikin pagar. Bingung kan pagar tuh maksud gimana? Jadi pagar di sini tuh dibilang tuh pagar gaib. Biasanya orang-orang yang bergelut yang berkecimpung di dunia spiritual itu bisa bikin pagar nih. Biasa kalau misalnya rumah lu biar nggak terlalu dapat gangguan, kita bisa pagerin gitu. Pagerinnya tuh ya pakai doa, pakai energi, bisa juga bisa pakai garam, bisa pakai air. Itu bisa macam-macam. Biasa tiap orang tekniknya beda-beda. Bisa aja yang cuman kayak gitu langsung nggak pakai apa-apa. Ya Doctor Strange. Iya, bisa Doctor Strange gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi pagarnya, nah mungkin yang jadi bikin kemarahannya itu tadi kan dibilang karena dari luar itu nggak bisa masuk kan, atau dari luar nggak bisa masuk kan, dari dalam nggak bisa keluar mungkin. Makanya marah gitu. Iya. Tapi ditutup kan karena dipagerin gitu biar nggak ada gangguan, marah. Harusnya yang di dalam diusir dulu keluar, baru dipagerin gitu, nggak ya? Sebenarnya sih agak susah sih ya. Soalnya kalau yang gue lihat kayak gini, apalagi ada ratu ya. Berarti situ ada kerajaan dong, Fet. Benar gak sih? Iya. Kalau misalnya di situ ada ratunya, berarti di situ udah bukan nih kelasnya cuman kayak ya ece-ece yang kayak penghuni rumah gitu. Di situ pasti udah ada macam-macam. Penghuni mall ini. Nah, biasanya kayaknya kalau dari penerawangan gua, di situ itu ada portal di mall itu. Di mall Terbengkalai itu ada portal gaib. Jadi makanya bisa banyak banget yang bisa lalu lalang sana. Jadi kalau misalnya udah ada gangguan dan itu udah terbengkalai cukup lama, tiba-tiba ditempatin, kalau nggak ada apa ya, ritual kayak minta izin atau apa gitu, ya pasti bakal banyak gangguan. Dan memang pasti yang kenanya itu pasti orang-orang yang peka dulu. Karena orang yang nggak peka ya susah lah. Misalnya dia muncul bawa depan muka lu juga kan lu nggak ngerasa. Orang gitu. yang nggak peka bisa kesurupan nggak, bro? Belum tentu. Oh gitu ya. Belum tentu. Malah lebih gampang. Jadi kayak orang-orang yang peka lebih gampang orang peka kesurupan atau lebih gampang orang peka kesurupan. Orang peka kesurupan ya? Iya. Karena kan kayak dia juga kan punya energinya, terus frekuensinya kadang bisa sama si demitnya kan. Namanya demitnya bisa masuk juga, bisa kesurupan. Nah, terus yang tadi akhirnya kayaknya kan beres gitu. Sebenarnya itu beresnya tuh menurut tuh gimana? Mungkin dia negosiasi sama si ratu gitu. Betul. Oh ya? Betul. Oh ya. Jadi sebenarnya nih kayak kalau pinter gue. Bener. Jadi kayak yang gue lihat juga di sini tuh akhirnya ada kayak di briefing sih sebenarnya. Jadi kayak dari orang-orang pintar ini akhirnya nge-briefing cari ketuanya. Iya, cari ketuanya di sana yang bisa di briefing. Ya maksudnya mungkin mereka pasti ada perjanjiannya lah. Pasti ada perjanjiannya, misalnya kayak dengan bikin gak diganggu, mungkin nanti dari pihak ininya ntar ada yang ngasih apalah gitu, mungkin kayak telur atau ayam, pasti ada barternya lah gitu, atau mungkin dengan barternya apalah gitu, pasti ada sih biasanya. Tapi ya dengan kalau yang di briefing yang utamanya udah di briefing, biasanya bawah-bawah bakal ngikut. Jadi sebenarnya kalau kayak kita di tempat rumah pun, misalnya di rumah harus kita, nyari bosnya gitu. Iya, kalau di rumah kita misalnya ada gangguan-gangguan, itu bukan berarti gimana-gimana gitu. Kita tinggal cari sumbernya yang kuatnya siapa. Biasanya yang kuatnya malah nggak ganggu, biasa kadang cuman dia biasa aja gitu. Cuman kayak karena dia ngerasa nggak ada yang ngelapor, nggak ada yang nanya ke dia pikir kayak keadaannya baik-baik aja, padahal ternyata kan banyak gangguan gitu. Ntar kalau dikasih tahu kalau yang yang tuanya ini, yang ketua di situ, pasti ntar langsung di anak-anak yang lain di briefing gitu. Ini seru banget sih, ceritanya seru banget sih, gila kayak kayak baca cerita ini ya. Gua kasih nilai 100 karena massal. Kejauhan sih, Pet. Tadi kita cuma 1-10 nih ya. Berarti penutupnya kita kasih 10 ya. 100 buat massal. Pasukan massal, hantu segede gedung, ya kan? Wah. Ya lah, pokoknya gokil banget sih ini ceritanya. Gokil. Dan ini real gitu. Iya, terus gue nggak ngebayangin aja lo kesurupan dari pagi sampai malam. Gue pernah mimpi kayak ada hantu di mall gitu, gede juga bro. Tapi mimpi sih.
Bisa jadi itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar mimpi, Pet. Masa sih? Iya bisa. Yang gue lihat ya, yang gue lihat tuh kayak jadi di mall gue ngelihat ada, gue lagi ke titik di mimpi gue nih, di mimpi gue. Terus ada kaki bersila di tengah ruang tengahnya mallnya, di ruang tengah mallnya kan gede gitu tuh. Ada kaki lagi bersila, terus nembus ke atas gitu. Tapi atasnya nggak kelihatan. Kepalanya nggak kelihatan, tapi banyak tangan gitu, banyak tangan yang masuk ke toko-toko gitu. Dia ngambilin setiap orang lagi bayar sesuatu, dia ngambil kayak energi hitam gitu, dibawa ke atas, dibawa ke atas, dibawa ke atas, dibawa ke atas. Setiap orang lagi bayar sesuatu. Terus pas gue keluar dari, terus gue lihat dari luar mallnya, gue ngeliat tuh ada kepala lagi makanin. Iya tadi itu semua. Energi hitam dari hasil pembelanjaan orang-orang gitu. Gue nggak tahu deh itu hantu kapitalisme apa gimana. Tapi kayaknya bukan mimpi loh, Pet. Bukan mimpi. Gue bisa jadi sih lo kayak cuman kayak bener-bener kayak dapet penglihatan sama dikasih kayak ke astral projection ke sana sih. Soalnya gue percaya kalau dari yang lu ceritanya gue nangkap energi itu real sih. Itu kayak sosok yang ditanam di situ kayak mungkin yang ngejaga. Tapi gue nggak tahu dia ngambil energi hitam apa ya. Ngambil energi pokoknya dari orang hasil belanja apa, dia belanja, entah belanja es krim, belanja baju, belanja apapun, pengeluaran uang yang dikeluarkan di mall itu, pertukaran uang yang dikeluarkan di mall itu berubah jadi energi hitam itu. Energinya berupa kayak apa? Bentuknya kayak bola? Energinya kayak cahaya hitam gitu. Bola gitu bentuknya? Kayak bola, iya kayak bola. Kayak bukan bola sih, kayak jambu. Kayak apa? Kayak buah gitu, kayak buah. Jadi buah tapi kayak buah tapi ada kayak hitam-hitamnya. Lu ngerasanya dia positif negatif? Gue ngerasanya sih takut. Yang gue rasain di situ lebih ketakut gitu. Tapi kalau sekarang coba lu inget-inget lagi ya, terus ngerasain si energi si makhluknya, sosoknya. Takut dan takjub gitu, kayak iya takut dan takjub karena ini kok gede banget, gue nggak pernah ngeliat hantu yang kayak. Akhirnya bisa ngeliat kepalanya nggak? Bisa kan, gue keluar, gue keluar terus gue ngeliat kepalanya. Kayak gimana orangnya? Kepalanya hitam, rambutnya panjang, matanya putih, terus mulutnya tuh kayak mulut titan. Tahu nggak sih lo Attack on Titan? Gitu. Iya, dia kebuka gede gitu, kebuka gede, mangap mulu. Dia masukin aja tuh semua yang diambil dari bawah. Jadi tangannya ada banyak. Tangannya ada banyak, dia ngambilin dari bawah, dari bawahnya. Ini menarik banget sih, ini jenis udah kayak jin, udah ini sih. Gila, itu hantu segede mall kayak gitu kali ya. Iya, itu berarti benar. Berarti apa jangan-jangan yang kayak yang ngejaga mall sih memang segede-gede itu? Karena gue juga pernah dapat cerita ada orang yang indigo ke mall itu, ada ngelihat sosok yang gede, bahkan ngelihat cuman matanya doang. Dari kulit ke atas gitu atau cuman mata doang gitu. Gede banget gitu, karena ya mungkin berarti memang yang ngejaganya kayaknya memang segede-gede gitu deh kayaknya. Iya, ngejaga. Gue nggak tahu itu bisa jadi itu yang dicomotin itu energi orang atau apa yang ini ya, atau yang negatif-negatif masuk gitu dimakanin sama dia gitu jadinya. Nah, gue juga gak ngerti. Bisa aja ngejagain. Ya, biarlah itu jadi misteri ya pokoknya. Iya, karena itulah ke The Myth ya, misteri The Myth. Jadi tadi 4 cerita yang kita bacain di segmen Jurit Malam. Thank you buat cerita kalian. Cerita yang kalian yang udah kirimin tetap kita simpan dan kita bakal bacain di episode berikutnya. Betul. Jadi sampai jumpa lagi di The Myth berikutnya. Jangan lupa komen, jangan lupa untuk subscribe dan juga di like, kasih tahu, share ke teman-teman kalian buat nonton. Biar kita makin rajin buat bikinnya ya teman-teman ya. Amin. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Dadah. Bye-bye. Apaan tuh?